Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian kalau yang namanya iman apa Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir, kepastian baik dan buruk darinya. Laki-laki itu berkata, kamu benar Muhammad. Sama Muhammad, yang namanya iman itu apa Muhammad? Itulah. Oh, iman itu kamu harus meyakini ya, percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat Allah itu ada, percaya kepada kitab-kitab Allah itu ada, percaya sama utusan-utusan Allah itu ada, percaya sama hari akhir itu ada, percaya sama kepastian baik dan buruk datangnya dari Gusti. Itu yang namanya iman. Lu percaya sama Allah itu kan nggak gampang, Pak. Percaya sama Allah tidak gampang. Menurut Bapak, percaya sama Allah gampang apa tidak? Ayo, menurut kita percaya sama Allah gampang nggak kira-kira? Kalau menurut kita, alhamdulillah digampangkan oleh Allah. Bukan gampang, digampangkan. Karena kita dimampukan untuk menerima Islam, kita dimampukan untuk mengucapkan kalimat syahadah. Gampang karena digampangkan oleh Allah. Paman Nabi Abu Thalib nggak gampang percaya Allah, nggak gampang percaya Nabi Muhammad. Kenyataannya sampai meninggal belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Banyak orang-orang cerdas tidak gampang percaya sama Allah karena belum digampangkan oleh Allah. Maka bersyukurlah kita yang digampangkan, yang dimudahkan percaya dengan Gusti Allah. Yang kedua, kita iman pada malaikat. Malaikat jumlahnya nggak ada yang bisa ngitung, Pak. Kanjeng Nabi ketika di Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur itu di atas langit 7, konon penjelasan dalam Isra Mi'raj. Tapi kalau Baitul Ma'mur di jembatan besi ada di R4, nama musola. Baitul Ma'mur itu tempat hajinya para malaikat, Teh. Ini kalau cerita Baitul Ma'mur, Ka'bah dulu yang pertama, Ka'bah yang pertama itu, yang batunya langsung dibawakan oleh malaikat Jibril, dikasih Nabi Adam, blek. Nah itu batu ini diangkat oleh malaikat Jibril ketika banjir bandang Nabi Nuh. Taruh di Baitul Ma'mur. Maka Baitul Ma'mur dulu sekarang hajinya para malaikat. Ini malaikat kalau haji di sana tawaf. Kanjeng Nabi lihat ketika Isra Mi'raj, la ya'lamul adadu, tidak ada yang tahu hitungan malaikat kecuali Allah. Saking banyaknya malaikat di Baitul Ma'mur. Adapun Ka'bah yang sekarang itu bangunan Nabi Ibrahim, itu pun sudah hancur 2 kali. Satu banjir bandang, yang kedua kena bom ketika perang antar khalifah. Yang sekarang itu bangunan baru. Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat kita percaya. Coba Bapak kalau pakai analisa akal manusia, saya sendiri kadang ngedrop. Air hujan, Mas, turun. Setiap satu tetes itu yang bawa malaikat naik turun. Kan kalau kata kamu malaikatnya tabrakan nggak gitu kira-kira? Banyak banget. Kayaknya malaikatnya tabrakan. Nggak ada yang tabrakan. Itu yang bawa malaikat itu. Naik turun, naik turun, naik turun. Maka ada yang menyampaikan karena malaikat naik turun, Allah menurunkan rahmat. Kalau hujan buru-buru doa. Di situ waktu mustajabah. Pas udan, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, tapi kan iman Islam. Ya Allah ya Tuhan kami, aku dagang buah dingin ya Allah. Kalau hujan terus yang beli siapa? Tolong dong datangkan yang beli ya Allah, kan gitu bahasanya. Terus kitab-kitab Allah kita kudu percaya. Kitab Allah ada 4 lah yang kita yakini, yang kita ketahui. Kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Utusan Allah jelas para nabi, kita wajib percaya. Ada nabi, ada rasul.
Jumlah nabi dan rasul 124.000. Maaf, saya itu tadi 1.025.000 itu jumlah huruf Al-Qur'an. Jumlah nabi dan rasul 124.000. Ini dalam kitab kecil Ar-Riyadul Badi'ah juga ada. Yang menjadi nabi rasul 313, yang wajib diketahui 25. Kita wajib percaya besok dunia akan berakhir. Akhirnya hari Jumat, wajib percaya. Dan wajib percaya qadar, kepastian Allah baik dan buruk yang ngatur Gusti Allah. Contoh kejadian yang terjadi Sriwijaya Air. Ketika landing, dari Bandara Soekarno-Hatta dalam waktu 4 menit sekian ya, apa 5 menit, tiba-tiba hilang kontak. Beberapa jam kemudian ada kabel-kabel, jam 19 sekian diumumkan oleh Menteri Perhubungan kalau kapal itu jatuh. Kalau orang yang iman, sandarannya iman. Tapi ini kalau yang terkena musibah ya langsung untuk lari ke sini butuh proses. Tapi kita yang ini harus semuanya dilarikan. Oh, ini sudah diatur oleh Allah. Tapi nanti kalau pas yang terkena musibah, ya tetap Pak sabar ya, sabar dulu, yuk istighfar, astagfirullah. Ya memang sangat sedih kehilangan istri, anak, kehilangan saudara, sedih, astagfirullah. Jangan langsung ini mas sudah ditentukan Allah, nggak usah sedih, kablok kita Pak. Jangan langsung begitu, maksudnya kita pakai metode sabar ya, yuk minum dulu minum. Mudah-mudahan almarhum almarhumah diampuni oleh Allah. Baru nanti kalau sudah, ya gimana lagi, hidup kita kan semua yang ngatur Allah. Artinya nggak menyalahkan. Di Sumedang apa di mana yang longsor itu, ini sudah ketentuan Allah. Malam ini kita baik, yang menentukan Allah. Yang kena musibah, yang menentukan Allah. Artinya itu sandaran dalam dada. Tapi tugas manusia berupaya bagaimana supaya selamat. Ya tentu maskapai sudah berupaya Pak, dengan cuaca buruk, dengan signal yang kayak apa, mesin dikondisikan. Setiap mesin baru turun dari mana itu langsung dioperasi semua, baling-balingnya semuanya. Kalau udah dicek, ya berangkat lagi. Itu kan sudah persiapan. Tapi kalau persiapan sudah penuh, ternyata muncul juga musibah, muncul wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semuanya baik dan buruk dari Allah. Apa kata laki-laki tadi? Sama, benar kamu Muhammad. Kemudian apa selanjutnya? Kemudian kabarkan kepadaku tentang ihsan. Muhammad, yang namanya ihsan itu apa Muhammad? Jadi ada Islam, iman, ihsan. Apa yang namanya ihsan? Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu belum bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Di situ kalimatnya antakbudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Gimana prakteknya? Gini Pak. Prakteknya orang yang ihsan, tapi praktek secara ilmiah, belum secara kolbiyah dan ruhiyah, belum secara batin dan ruh. Kapasitas saya belum sampai. Ini masih kapasitas lahiriah. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar, di hati yakin kita melihat Allah. Cara melihat Allah bagaimana? Ya karena aku bisa melihat, yang maha melihat itu Allah. Kalau aku aja bisa melihat, apalagi Gusti Allah. Kalau memang kita belum mampu, di mana, bagaimana, yakinkan Allah melihat kita. Nah ini nanti bisa diejawantakan dengan ilmu fikih yang kemarin kita bahas tentang khusyuk sholat Pak.
Caranya kalau kita itu yakin melihat Allah, pakai metode. Sholat itu harus pakai wal arkani wasyuruti wal hayat. Dengan rangkaian ilmu fikih yang kita lakukan, itu artinya kita melihat Allah. Karena melihat Allah harus pakai ilmu. Ini kacamata lahiriah. Tapi coba kita lihat di dalam tafsirnya. Gitu aja. Kalau ngelihat tafsir, saya mau pakai kacamata. Karena saya sudah mulai tua. Kacamata. Qauluhu qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ihsan itu apa? Qala an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Hadza min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu nggak mampu, ya yakinkan Allah melihat kamu. Ini dikumpulkan semua dalam kalamnya Nabi. Kalau kalimat Nabi dari Islam, iman yang tadi khususnya adanya di situ semua. Li'annahu syamila maqamal musyahadah wa maqamal muraqabah. Ini makomnya orang yang musyahadah dan makomnya orang yang muraqabah. Apa sih makom musyahadah dan makom muraqabah? Muraqabah di sini, Pak. Saya mampunya menjelaskan secara kalimat saja ya, Pak. Kalau secara praktek kapasitas saya belum sampai. Orang yang musyahadah, Pak, itu di dada, Pak, di sini. Saya jadi ingat Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku zikir apa yang bisa lebih dekat kepada Allah. Kata Nabi, ghammid ainaika, pejamkan matamu. Setelah pejamkan matamu, gigimu dikatupkan, terus lidahmu ditempelkan ke atas, dilak-lakan sini, Pak. Mata merem, giginya ngatup, lidahnya tempelkan lak-lakan ini, Pak. Gini, Pak. Merem matamu. Sebutkan di dalam dadamu Allah, Allah, Allah. Nanti muncul makom musyahadah wa muraqabah. Ketika Sayyidina Ali Allah, 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 di sini akan menyaksikan af'alullah, sifatullah, nurullah. Itu namanya orang ihsan. Saya mampunya secara ilmiah. Prakteknya urusan ini tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh orang yang mau praktek. Ini biasanya orang-orang thariqah Qadariyah, Naqsyabandiyah, Satariyah, Syadzaliyah. Jadi kalau pengen tahu makom musyahadah dan makom muraqabah, ihsan yang sesungguhnya, itu harus pakai mursyid thariqah. Harus pakai guru mursyid. Karena akan dibimbing. Nanti di situ akan pakai suluk. Maka dalam sholawat Gus Dur ada begini. Kelawan Allah kang maha suci, kudu rangkulan rina lan wengi, ditirakati diriyatai, zikir lan solo jangan tilali, zikir lan solo jangan tilali. Taufik mesti nggak ngerti maksudnya. Ini saya jelasin. Ini makom ihsan. Saya mampunya secara ilmiah, prakteknya butuh proses. Kelawan Allah kang maha suci, dada ini harus selalu dengan Allah. Allah, 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 Allah. Metodenya kayak Sayyidina Ali. Pejamkan mata, gigi dikatupkan, lidah tempelkan. Di sini ngebut. Allah, 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 Allah. Terus mencari makom musyahadah. Nanti yang bimbing Allah, tapi ada yang menghantarkan. Kun ma'allah fa ilam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Kamu itu harus bersama dengan Allah. Kalau nggak mampu, harus bersama dengan orang yang orang ini mampu menghantarkan kamu ke hadapan Allah. Siapa itu? Mursyidnya thariqah, mursyidnya zikir, harus punya guru.
Kalau sendirian gembleng ngebleng bes gemblung itu nanti. Beneran itu nanti malah keluar. Jadinya gemblung. Karena nggak punya guru. Jadi RT jangan asal latihan, harus punya guru. Itu makom musyahadah muraqabah ke situ. Lah, sholawatan Gus Dur kelawan Allah kang maha suci, dengan Allah terus kudu rangkulan, berpelukan terus rinolan wangi tiap pagi siang sore malam harus selalu dengan Allah 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 Allah. Awas, ditirakati diriadoi. Tirakat itu bahasa Arab, Pak. Taroka yatraku tirokatan, meninggalkan kesenangan dunia. Apa? Minum, ngopi, ngerokok pagi, siang, sore, ditinggalkan, puasa dulu. Tirakat namanya, ninggalkan makanan dunia, harusnya puasa. Kalau malam tirokatun naum, meninggalkan tidur. Kalau malam tidurnya sebentar, lep 5 menit, zikir lagi, Allah 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 Allah. Riyadoh, sungguh-sungguh. Gitu bahasanya, ditirakati diriyadoi, zikir lan suluk jangan tilali, zikir terus Allah Allah Allah. Suluk pakai proses perjalanan, biasanya suluk thariqah 40 hari 40 malam. Jadi jangan sok bicara ihsan, sok bicara muraqabah, musyahadah, sudah af'alullah, sudah sifatullah, kalau yang begini belum dilewati. Halo? Ini serius ini. Saya kadang ketemu dengan orang yang kalau ngomong sok hakikat gitu, sok marifat. Aduh, saya kalau hanya ngomong begini ya insya Allah bisa. Al haqiqatu wal ma'rifatu huma samratu syariati wa thariqah. Yang namanya hakikat, marifat itu buah dari syariat dan thariqah. Apa syariat, apa thariqah, saya hafal semua. Tapi kalau sudah bicara musyahadatul qalbi, kenal Allah, menyaksikan af'alullah, sifat-sifatullah, muraqabah, mengintai bagaimana segala, itu mah urusan para alim yang sudah makrifat, para kiai.